Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah jika semua dalam keadaan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adinda. Hadir, Ibu. Yang kedua, Indi. Hadir, Ibu. Diana. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hari ini berarti masuk semua ya. Nah, baik pembelajaran hari ini Ibu mulai ya. Pada pagi ini materi yang akan kalian pelajari adalah tentang virus COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu virus COVID-19 itu apa? Ya, Saya izin menjawab, Ibu. Baik. Virus COVID-19 adalah kumpulan virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Nah, betul sekali. Jadi, infeksi virus corona atau yang disebut juga COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk juga di Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk menekan penyebaran virus ini, Indonesia juga telah membatasi aktivitasnya masyarakatnya untuk tetap berada di rumah. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang ringan dan berat. Yang ringan seperti flu, sedangkan yang berat juga bisa menginfeksi paru-paru. Kemarin kan Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca mengenai virus COVID ini. Pada pagi ini Ibu ingin kalian dapat menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, kelompok mana yang mau memaparkan presentasi? Kelompok saya, Ibu. Ya, silakan Indah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kami. Kelompok 1 memiliki anggota yaitu saya sendiri, Dika Meli Rahma, dan teman saya Adinda Sekar. Kami ingin memberikan sedikit penjelasan yang telah kami dapat terkait virus COVID ini. Coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu yaitu demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Nah, penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak,
bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada ciri umum gejala seseorang yang terinfeksi virus COVID-19, yaitu demam dengan suhu kisaran 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering, sesak napas, lalu ada beberapa gejala lain yang muncul akibat infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian besar pasien terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Ramadhani. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi di presentasi belum dijelaskan bagaimana seseorang dapat tertular virus COVID-19, dan pertanyaan saya yang kedua, kasus COVID di Indonesia ini telah memakan banyak korban jiwa. Bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari virus ini? Mungkin dapat dipraktikkan bagaimana cara kita melakukannya. Terima kasih. Baik, Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19, batuk, atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu adapun cara untuk menghindari virus COVID-19 yaitu dengan mencuci tangan dengan benar dari sela-sela, jempol, ujung-ujung jari. Kemudian saat batuk kita juga dapat menutupnya atau dengan menggunakan siku. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu rasa kalian telah paham terkait materi ini. Mungkin dari banyak materi ini bisa dapat disimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan, Diana. Baik, Ibu, saya mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini.
penderita COVID-19 dapat mengalami infeksi Mohon maaf, saya terpental. Oke, saya lanjutkan. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. Dan yang terakhir, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih semua kelompok sudah aktif menjawab dan juga berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Karena jam kita sudah selesai, jadi saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.